Halo semuanya, kali ini kita akan mengupas satu cerita yang luar biasa, yaitu Wozfiak atau yang kita kenal sebagai bahasa biak dari Indonesia Timur. Dan ini bukan cuma soal kata-kata loh, ini adalah kisah tentang sebuah peradaban maritim yang besar. Coba deh bayangin, ada sebuah bahasa yang ternyata bukan cuma alat komunikasi, tapi juga semacam wadah sejarah. Gema dari para pelaut ulung yang dulu mengarungi samudra. Bahasa biak ini bisa dibilang adalah arsip hidup, isinya budaya dan pengetahuan yang diwariskan turun-temurun. Tapi disinilah masalahnya. Bahasa yang dulu begitu berkuasa, sekarang suaranya makin lirih, makin meredup. Pertanyaannya, kenapa kita harus peduli? Soalnya kalau bahasa ini hilang, yang hilang itu bukan cuma kata-kata, tapi sebuah dunia. Yuk kita telusuri bareng-bareng. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Akar Samudra Austronesia. Untuk ngerti bahasa biak kita harus tarik mundur waktu jauh banget ribuan tahun ke belakang, ke salah satu migrasi manusia paling dahsyat dalam sejarah. Lihat deh peta perjalanan ini, luar biasa banget kan? Semuanya berawal dari Taiwan sekitar 8.000 tahun lalu. Terus mereka menyebar lewat Filipina, Indonesia, sampai ke Madagaskar di ujung barat dan Pulau Paskah di ujung timur. Nah, bahasa biak itu salah satu anak cucu dari perjalanan epik ini. Dia membawa semacam DNA linguistik dari para penjelajah samudra purba itu. Nah, tabel ini nunjukin silsilah keluarganya. Jadi dari keluarga besar Austronesia, Wozfiak ini masuk ke cabang Melayu Polinesia. Terus lebih spesifik lagi ke subkelompok Halmahera Selatan Nugini Barat, lalu rumpun Teluk Cendrawasih, sampai akhirnya ke bahasa biak itu sendiri. Ini penting karena posisinya itu nunjukin gimana biak jadi semacam jembatan linguistik antara Indonesia Timur dan Pasifik. Oke, bagian kedua, Gema Sang Lingua Franca. Sekarang kita lompat ke masa keemasannya, saat dimana bahasa biak itu bukan cuma bahasa satu suku aja, tapi jadi bahasa penguasa di perairan Papua. Jadi, sejak abad ke-18, orang biak ini dikenal sebagai pedagang dan navigator yang super jago. Mereka ini bisa dibilang penguasa lautan di masanya. Nah, karena itu bahasa mereka ikut kemana-mana. Dari pesisir Kepala Burung sampai Raja Ampat, Wozfiak itu jadi bahasa gaulnya perdagangan, diplomasi, bahkan buat penyebaran agama. Keren ya? Nah, tabel ini nunjukin kontras yang drastis banget. Dulu dia lingua franca yang kuat, dipakai di mana-mana. Sekarang statusnya rentan. Dulu jadi bahasa ekonomi dan politik. Sekarang lebih banyak dipakai sama generasi tua di desa-desa. Bahasa yang dulu jadi jembatan, sekarang justru terdesak sama bahasa Indonesia, terutama di kota. Lanjut ke bagian 3, kita bakal sedikit ngebedah arsitektur unik Wozfiak. Apa sih yang bikin bahasa ini spesial banget di mata para ahli bahasa? Oke, ini salah satu keunikan utamanya, pergeseran bunyi. Gampangnya gini, di bahasa biak, bunyi T dari bahasa leluhurnya secara konsisten berubah jadi K. Contoh paling jelas kata untuk 7. Bahasa Proto-Austronesianya itu pitu. Nah, di bahasa biak itu jadi fik. Ini tuh kayak sidik jari fonologisnya yang bikin dia beda dari kerabat-kerabatnya. Ini juga luar biasa. Coba lihat sistem kata gantinya. Kalau kita kan biasanya cuma kenal tunggal sama jamak ya, satu orang atau banyak orang. Nah, bahasa biak itu lebih detail lagi. Ada kata ganti buat berdua, ada juga buat beberapa orang, nggak terlalu banyak. Ini nunjukin cara pandang mereka terhadap dunia itu sangat spesifik dan komunal, dan itu semua kelihatan dari tata bahasanya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 4, tantangan arus globalisasi. Sayangnya, semua keunikan yang tadi kita bahas itu sekarang menghadapi tekanan berat dari dunia modern. Apa aja tantangannya? Yuk kita lihat. Nah, ini dia nih faktor-faktor pendorongnya. Paling besar itu urbanisasi. Terus sistem pendidikan nasional kita. Ditambah lagi gempuran media massa dan digital. Faktor lain kayak pernikahan antar suku dan program transmigrasi juga ikut andil. Semua ini, secara sadar atau enggak, mendorong generasi muda buat lebih sering pakai bahasa Indonesia ketimbang bahasa ibu mereka. Dan ini bukan cuma kira-kira ya, ini data beneran. Badan Bahasa kita ngasih skor vitalitas antara 0,41 sampai 60. Artinya, bahasa biak masuk kategori rentan atau mengalami kemunduran. Jadi, generasi tuanya mungkin masih aktif pakai, tapi proses pewarisan ke anak-anak dan remaja, nah disitulah mata rantainya mulai putus. Masuk ke bagian terakhir, menavigasi masa depan. Oke, kita udah lihat akarnya, masa jayanya, keunikannya, sampai tantangannya.
Terus pertanyaan besarnya sekarang, gimana nasib bahasa ini ke depannya? Sebelum kita lanjut, coba kita renungkan pertanyaan ini deh. Kalau sebuah bahasa itu lenyap, apa sih yang sebenarnya hilang? Soalnya ini bukan cuma soal kehilangan alat komunikasi loh, ada sesuatu yang jauh, jauh lebih dalam dari itu. Jawabannya, ya ini, kita kehilangan lebih dari sekedar kata. Kita kehilangan tradisi lisan dan legenda yang umurnya ratusan tahun. Kita kehilangan sistem pengetahuan yang unik, kayak ilmu navigasi tradisional mereka yang canggih. Yang paling penting, kita kehilangan memori kolektif, sejarah, dan identitas sebuah bangsa. Ada yang bilang, setiap bahasa yang punah itu ibarat satu perpustakaan besar yang terbakar sampai habis. Dan ini jadi pertanyaan penutup buat kita semua. Gimana caranya kita bisa pastiin suara-suara kuno ini tetap bisa berlayar di tengah arus dunia modern? Kisah Huas Biangik ini kan sebenarnya cuma satu contoh dari ribuan bahasa lain di dunia yang nasibnya mirip. Mungkin jawabannya ada di kita semua, lewat upaya revitalisasi, pendidikan yang mendukung, dan yang terpenting, rasa bangga dari generasi mudanya buat terus melestarikan warisan leluhur mereka. Agar suara kuno ini nggak tenggelam, tapi bisa terus menavigasi samudra zaman.